Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai KD 3.11. Adapun KD 3.11 ini KD pengetahuannya menerapkan konsep massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Dan KD keterampilannya 4.11 mengolah dan menganalisis data terkait massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Ferdi Kusuma dengan NPM 221302337. Kemudian ada Angelisa Naswa dengan NPM 241302314. Kemudian ada Audria Naila Sukma dengan NPM 241302324. Kemudian yang terakhir ada Aprisa Lestari dengan NPM 241302334. Adapun fakta yang akan kita pelajarkan dari KD 3.11 ini yaitu yang pertama, massa oksigen dan massa magnesium sama dengan massa magnesium oksida yang terbentuk. Yang kedua, air atau H2O selalu memiliki perbandingan massa H dibanding O yaitu 1:8. Kemudian yang ketiga, nitrogen dan oksigen membentuk NO perbandingannya 14:16 dan membentuk NO2 itu perbandingannya 14:32. Perbandingan massa oksigen dalam NO dan NO2 adalah 1:2. Kemudian fakta yang keempat, pada temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas hidrogen berbanding volume gas oksigen berbanding volume uap air adalah 2:1:2. Kemudian fakta yang kelima, pada suhu dan tekanan yang sama, 1 liter gas nitrogen dan 1 liter gas karbon dioksida mengandung jumlah molekul yang sama, meskipun massa keduanya berbeda. Kemudian fakta yang terakhir yaitu fakta yang keenam, massa atom relatif hidrogen AR dari H sebesar 1,008, menunjukkan bahwa satu atom hidrogen memiliki massa sekitar 1,008 kali dari 1/12 massa atom C12. Adapun konsep yang akan kita pelajarkan pada siswa terkait KD 3.11, yang pertama adalah konsep massa atom relatif atau biasa disingkat dengan AR. Kemudian isotop dan yang terakhir adalah satuan massa atom. Kemudian adapun hukum yang akan kita pelajarkan pada siswa terkait KD 3.11 ini, yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau biasa disebut dengan hukum Lavoisier. Kemudian hukum perbandingan tetap, hukum Proust, hukum perbandingan berganda, hukum Dalton, dan hukum perbandingan volume, hukum Gay-Lussac, dan juga hipotesis Avogadro. Definisi konsep. Konsep yang pertama ada massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif adalah perbandingan massa rata-rata satu atom terhadap 1/12 massa satu atom C12. Yang kedua ada isotop. Isotop adalah atom dari unsur yang sama tapi jumlah neutronnya berbeda. Isotop karbon 12 atau C12 dipilih sebagai standar karena stabil dan mudah diukur secara presisi. Konsep yang terakhir, satuan massa atom. 1 SMA sama dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Dalam satuan gram, 1 SMA sama dengan 1,66054 dikali 10 pangkat min 24 gram. Hukum-hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang dinyatakan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Hukum ini menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Dengan kata lain, massa zat per reaksi atau reaktan sama dengan massa zat hasil reaksi atau produk. Contohnya, pembakaran kayu. Meskipun ada produk gas dan abu, massa total tetap sama. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang dinyatakan oleh Joseph Louis Proust. Hukum ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu atau tetap. Contohnya,
Air murni dihasilkan dari perbandingan massa tetap antara hidrogen dan oksigen, yaitu 1:8. Hukum yang ketiga itu ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, yang dinyatakan oleh John Dalton. Bunyi hukum ini yaitu apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun senyawa-senyawa tersebut adalah sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, CO2 mengandung 2 kali massa oksigen dibandingkan dengan CO. Hukum kimia yang keempat yaitu ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac yang dinyatakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Ia menyimpulkan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, 2 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter oksigen menghasilkan 2 liter air dalam bentuk uap. Yang terakhir ada hipotesis Avogadro yang dinyatakan oleh Amadeo Avogadro. Hipotesis Avogadro menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Contohnya, perbandingan volume gas H2, O2, dan H2O merupakan perbandingan jumlah molekul gas-gas tersebut. Selanjutnya adalah skenario pembelajaran. Yang pertama terkait hukum kekekalan massa. Anthony Laurent Lavoisier merupakan peneliti terhadap proses reaksi antara raksa merkuri dengan oksigen untuk membentuk merkuri oksida. Ternyata diketahui bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pemanasan logam merkuri sama dengan massa oksigen yang dihasilkan dari pemanasan merkuri oksida. Sehingga Lavoisier dapat mengemukakan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Untuk membangun pemahaman peserta didik terkait hukum kekekalan massa, peserta didik diarahkan untuk mengamati fenomena berikut. Ketika kita melihat sebuah reaksi kimia terjadi seperti kertas yang terbakar, kita pasti sadar ada perubahan yang terjadi. Misalnya kertas yang setelah dibakar menjadi abu, dan ketika dibandingkan massa kertas awal dan setelah pembakaran, ternyata massanya berkurang. Berdasarkan wacana tersebut, guru mengarahkan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan. Nah, adapun pertanyaan yang diharapkan muncul, mengapa ada perubahan massa pada pembakaran kertas? Kemudian, apakah massa sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda? Selanjutnya, pendidik mengarahkan peserta didik untuk bekerja dalam kelompok mencari informasi yang kredibel untuk kemudian merumuskan hipotesis. Diharapkan hipotesis yang pertama, kertas dibakar massanya bisa berkurang karena ada bagian yang jadi asap atau bercampur dengan udara. Kemudian, hipotesis yang kedua, jika tidak ada zat yang keluar atau masuk, massa sebelum dan sesudah reaksi akan tetap sama. Nah, kemudian guru mengarahkan siswa untuk melakukan percobaan mandiri menggunakan prosedur yang disiapkan oleh guru untuk menjawab masalah yang ada. Nah, di sini prosedurnya yang pertama, peserta didik diarahkan untuk menyiapkan 2 tabung Y, kemudian menimbang 1 gram serbuk CaCO3 lalu memasukkannya dalam 1 kaki tabung Y yang pertama, kemudian menimbang 4 gram larutan HCl lalu memasukkannya ke dalam kaki satunya, kemudian menutup rapat tabung dengan gabus. Selanjutnya, lakukan langkah yang kedua dan ketiga pada tabung Y kedua, tetapi dengan tabung Y yang terbuka. Kemudian, menimbang seluruh sistem. Kemudian, memiringkan tabung agar reaksi terjadi. Setelah reaksi, timbang kembali. Kemudian, catat data terkait massa sebelum dan sesudah. Kemudian, perubahan visual dan jenis zat yang terbentuk pada tabung Y tertutup dan pada tabung Y terbuka. Kemudian, selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk mengisi tabel hasil percobaan. Adapun tabel hasil percobaannya terkait massa total reaktan dan massa total produk hasil reaksinya pada tabung Y terbuka dan pada tabung Y tertutup. Nah, adapun
data yang didapat berdasarkan percobaan tersebut, tabung Y tertutup massa awalnya adalah 5 gram, kemudian massa akhirnya tetap 5 gram juga. Kemudian tabung Y terbuka massa awalnya 5 gram, kemudian massa akhirnya 4,56 gram. Selanjutnya, guru menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa terkait data yang telah didapat untuk membantu siswa membangun pemahaman terkait hukum kekekalan massa. Yang pertama, pertanyaannya, apa perbedaan hasil massa antara tabung Y tertutup dan tabung Y terbuka setelah reaksi? Siswa diharapkan menjawab tabung Y tertutup memiliki massa akhir yang sama dengan massa awal yaitu 5 gram. Sedangkan tabung Y terbuka mengalami penurunan massa dari 5 gram menjadi 4,56 gram. Kemudian pertanyaan kedua, dalam kedua tabung terjadi reaksi yang sama yaitu CaCO3 solid bereaksi dengan 2 HCl aquos sehingga menghasilkan CaCl2 aquos ditambah CO2 gas dan H2O liquid. Pertanyaannya, mengapa pada masa tabung Y tertutup dan sedangkan tabung Y terbuka dia massanya berkurang? Kemudian jawaban siswa diharapkan karena tabung Y tertutup tidak ada zat ataupun gas yang keluar dari reaksi yang terjadi. Sedangkan pada tabung Y terbuka, karena reaksi CaCO3 dan HCl ini menghasilkan gas CO2 dan tabung reaksinya terbuka, maka gas yang terbentuk tersebut akan keluar dari tabung sehingga dapat terukur. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa peserta didik simpulkan ataupun kamu simpulkan tentang massa sebelum dan sesudah reaksi dalam tabung tertutup? Kemudian siswa dapat menjawab massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap sama jika dilakukan dalam sistem tertutup karena tidak ada zat yang keluar dari sistem. Nah, guru dapat menambahkan pernyataan dari peserta didik tersebut bahwasannya pernyataan tersebut sesuai dengan hukum Laplace yang menjelaskan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat hasil reaksinya ataupun produknya. Hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Hukum ini berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Joseph Louis Proust, seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis pada tahun 1799, melalui percobaannya menunjukkan bahwa pada air ledeng, air sumur, dan air sungai akan menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen dengan perbandingan volume 2:1 dan perbandingan massanya 1:8. Seperti pada tabel berikut ini, massa hidrogen yang direaksikan adalah 1 gram, massa oksigen yang direaksikan 8 gram, massa air yang terbentuk adalah 9 gram, dan sisa hidrogen atau oksigennya adalah tidak ada karena habis bereaksi. Lalu pada baris kedua, massa hidrogen yang direaksikan 2 gram, massa oksigen yang direaksikan 8 gram, dan massa air yang terbentuk adalah 9 gram, dan menyisakan sisa 1 gram hidrogen. Kemudian, massa hidrogen yang direaksikan 1 gram, massa oksigen yang direaksikan 9 gram, dan massa air yang terbentuk 9 gram. Sisa oksigen adalah 1 gram karena oksigen yang bereaksi hanya 8 gram. Selanjutnya, pada massa hidrogen yang direaksikan 2 gram, massa oksigen yang direaksikan 16 gram, maka massa air yang terbentuk adalah 18 gram, dan sisanya adalah 0 karena habis bereaksi. Perhatikan data percobaan reaksi antara magnesium dan oksigen berikut. Apakah data pada tabel menunjukkan berlakunya hukum Proust? Jika berlaku, berapa perbandingan massa magnesium dan oksigen di dalam senyawa magnesium oksida? Lalu, siswa diharapkan menjawab, ya,
Data di tabel menunjukkan bahwa hukum Proust atau hukum perbandingan tetap memang berlaku. Perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam senyawa magnesium oksida selalu tetap, yaitu Mg banding O adalah 3:2. Artinya setiap 3 gram magnesium akan selalu bereaksi dengan 2 gram oksigen untuk membentuk magnesium oksida. Tidak peduli berapa banyak total zat yang digunakan, jika ada kelebihan maka zat itu akan tersisa. Hukum yang ketiga yaitu hukum kelipatan perbandingan atau hukum perbandingan berganda. Cermati dan diskusikan data hasil percobaan Dalton berikut. Berdasarkan data tersebut, simpulkan bagaimana perbandingan massa unsur jika unsur tersebut dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Siswa diharapkan menjawab perbandingannya untuk H2O dan H2O2. Perbandingan H dan O-nya adalah 16:32 adalah 1:2. Untuk CO dan CO2, perbandingannya 16:32 sama dengan 1:2. Untuk SO2 dan SO3, perbandingannya adalah 32:48 sama dengan 2:3. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa salah satu unsur yang bersenyawa dengan massa tetap dari unsur lainnya akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Jawaban ini sesuai dengan bunyi hukum kelipatan berganda apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita telah mengetahui perbandingan massa zat dalam reaksi kimia. Namun, bagaimana jika zat yang bereaksi adalah gas? Bukankah gas tidak diukur berdasarkan massa, melainkan volume? Disinilah hukum Gay-Lussac berperan. Pada tahun 1008, Gay-Lussac, seorang sarjana kimia Prancis, berhasil membuktikan bahwa dalam pembentukannya, senyawa volume gas-gas yang bereaksi tidak hanya dalam perbandingan tertentu seperti yang dikatakan oleh Proust. Bunyi hukum perbandingan volume: pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Perhatikan data berikut. Apakah data tersebut sesuai dengan pernyataan hukum perbandingan volume? Volume gas hidrogen berbanding dengan volume gas klorin banding volume gas hidrogen klorida sama dengan 1:1:2. Volume gas hidrogen banding volume gas oksigen banding volume gas uap air sama dengan 2:1:2. Volume gas nitrogen banding volume gas hidrogen banding volume gas amonia sama dengan 1:3:2. Siswa diharapkan menjawab, ya, ketiga data perbandingan volume tersebut sesuai dengan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, karena menunjukkan perbandingan bilangan bulat sederhana antara volume gas bereaksi dan hasil pada kondisi suhu dan tekanan yang sama. Lalu, hipotesis Avogadro. Sebelum Avogadro mengemukakan teorinya, para ilmuwan merasa bingung mengapa perbandingan volume gas yang bereaksi selalu berupa bilangan bulat sederhana. Padahal molekul gas tersebut dapat berupa atom tunggal maupun molekul yang terdiri atas beberapa atom. Untuk menjawab permasalahan tersebut, amati data berikut. Terdapat 4 percobaan dengan 4 jenis gas yang berbeda. Berdasarkan data tersebut, amati temperatur, tekanan, dan volumenya. Jelaskan hubungannya dengan jumlah molekulnya. Diharapkan siswa menjawab, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Lalu, guru memberikan penjelasan tambahan bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan hipotesis Avogadro. Avogadro dapat menjelaskan hukum perbandingan volume dengan mengajukan hipotesis, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung
jumlah molekul yang sama pula. Jadi, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Selanjutnya adalah pengertian isotop. Isotop merupakan istilah untuk atom-atom dari unsur yang sama, namun mempunyai massa yang berbeda. Seperti segenggam kacang, meskipun sama-sama kacang, tetapi ukuran, bentuk, dan massanya berbeda-beda. Begitu pula dengan atom. Atom itu merupakan partikel yang sangat kecil, jadi mustahil untuk mengukur massa atom dengan menimbang sebutir atom. Oleh karena itu, massa atom dihitung berdasarkan massa rata-rata dari seluruh atom tersebut yang ada di alam. Rumusnya adalah massa rata-rata atom X sama dengan jumlah dari massa isotop dikali dengan persen kelimpahan dibagi jumlah seluruh atom X yang ada di alam. Karena massa atom sangat kecil, digunakan satuan khusus yaitu satuan massa atom atau SMA. Dahulu satu SMA ditetapkan sebagai 1/16 dari massa atom oksigen, baik oksigen 16 maupun rata-rata isotop oksigen yang ada di alam. Kemudian sejak tahun 1961 disepakati bahwa 1 SMA itu sama dengan 1/12 massa atom karbon 12 yang setara dengan 1,66044 dikali 10⁻24 gram. Nah, satuan ini digunakan untuk memudahkan pengukuran massa atom dan molekul secara praktis. Tidak ada yang namanya massa atom, yang ada hanyalah massa atom relatif. Mengapa relatif? Karena kuantitas atom itu sangat kecil. Jadi untuk itu amati dan analisislah data berikut. Bisa dilihat pada tabel. Untuk unsur hidrogen, perbandingan massa atom terhadap 1/12 massa karbon 12-nya adalah 1/12. Jadi air hidrogennya adalah 1. Kemudian untuk unsur karbon, perbandingan massa terhadap 1/12 massa atom C12 adalah 12:12, di mana AR dari karbon adalah 12. Begitupun dengan oksigen, perbandingan massa terhadap 1/12 massa atom C12-nya adalah 16/12. Jadi air oksigennya adalah 16 dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut, dijelaskan pengertian dari massa atom relatif yang diharapkan siswa dapat menjawab. Massa atom relatif atau AR itu merupakan massa atom rata-rata dibagi dengan massa satu atom karbon 12. Kemudian guru menambahkan massa satu atom karbon 12 yang ditetapkan sebagai pembanding. Karena atom karbon 12 mempunyai sifat yang sangat stabil dengan waktu paruh yang panjang, di mana rumusnya adalah ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 dikali massa satu atom karbon 12. Adapun yang tercantum di sistem periodik unsur itu adalah massa atom relatif. Ini terdapat contoh soal. Tentukan massa atom relatif atau AR dari unsur X jika diketahui satu atom X memiliki massa sebesar 4,0 kali 10⁻23 gram dan massa dari satu atom karbon 12 adalah 2,0 dikali 10⁻23 gram. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan rumus AR, di mana rumusnya adalah ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1/12 dikali massa satu atom karbon 12. ARX sama dengan 4,0 kali 10⁻23 dibagi 1/12 dikali 2,0 dikali 10⁻23. 10⁻23 yang di atas sama yang di bawah bisa dicoret. Kemudian 1/12 dikali 2,0 itu adalah 0,1667. Jadi ARX sama dengan 4,0 per 0,1667. Pas dibagi, didapat hasil akhirnya adalah ARX sama dengan 24. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.